Perkenalkan semuanya, nama saya Thomas Wijaya. Saya dari Fenomenologi Agama kelas E. Di sini saya akan menyebarkan kampanye peran agama dan peran ekologi. Sebelumnya kita harus mengetahui dulu bahwa Tuhan sudah menciptakan alam lingkungan di dunia ini. Pada dasarnya digunakan untuk memenuhi hajat kebutuhan hidup manusia, di mana agar kita bisa menggunakan lingkungan terus-menerus dan berlaku sebaliknya juga untuk memberikan manfaat bagi manusia. Maka sudah pasti manusia dikenakan suatu kewajiban untuk memelihara lingkungan tersebut. Tetapi seiringnya semakin pesatnya ilmu pengetahuan kita dan teknologi, muncullah sifat-sifat keserakahan di mana mereka sudah mulai mengeksploitasi sumber daya alam. Alhasil, membuat alam sehingga tidak terjadi terkendali dan menjadi rusak. Zaman sekarang, sudah terjadi banyak gerakan environmentalis di Indonesia, baik itu dipimpin oleh para aktivis, aktivis yang spesifik kepada lingkungan, maupun kelompok-kelompok lokal. Kembali yang dipertanyakan adalah, apakah agama ikut berperan dalam gerakan-gerakan ini? Perlu kita ketahui dulu dari sisi aspek lokal dan global, di mana pada zaman sekarang problem lingkungan hidup tidak mengenal batas. Yang dimaksud sini adalah iklim sekarang sudah berubah sangat cepat, sehingga melahirkan tantangan yang mendesak secara global dan lokal. Tanpa secara tidak sengaja, negara-negara dunia pelan-pelan mulai ikut berperan dalam upaya pengurangan emisi karbon. Sedangkan komunitas-komunitas lokal di Indonesia sekarang juga menghadapi problem seperti tingginya suhu, naiknya permukaan air laut, bencana alam, dan polusi air dan udara. Kita sebagai manusia yang memegang agama, tradisi keagamaan kita sudah mengajarkan untuk tetap memberikan dukungan dan inspirasi di masa menghadapi tantangan dan transformasi besar. Kita harus berkomitmen pada cara-cara hidup yang baru, di mana itu menghormati hubungan dinamis dalam semua bentuk kehidupan, gunanya untuk memperdalam kesadaran dan dimensi spiritual dalam hidup kita. Tentu kita juga harus memiliki sikap keberanian, harapan, kebijakan, dan refleksi spiritual agar generasi muda masa depan dapat mewarisi dunia yang peduli dan berkelanjutan. Dengan seringnya kita berkomitmen, tentu kita akan terus-menerus menginspirasi dan memotivasi orang-orang di sekitar kita. Dengan itu kita juga bisa mengajarkan dengan melalui ajaran agama, khotbah, acara-acara kebudayaan untuk berkampanye dan memberikan contoh tentang bagaimana mengembangkan kebiasaan hidup yang sederhana, bersih, dan sehat. Sehat dengan maksud di sini ada peduli lingkungan, memakai energi alternatif, menanam pohon, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil, dan lain-lain demi melindungi bumi dari pemanasan global. Maka itu sangat penting untuk kita mulai peduli dengan lingkungan kita, dan juga tidak hanya para aktivis, tetapi kalian semua dan kita semua sebagai manusia yang memegang agama maupun yang tidak, untuk terakhir kata dengan ini, semoga kita semua bisa mengubah kegiatan kita untuk menjadi lebih ramah lingkungan dan bisa menyelamatkan dunia dari kecelakaan.